Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penggunaan media dalam bahasa Inggris di sekolah menengah atas. Penggunaan media dalam proses pembelajaran di sekolah berhubungan dengan tingkatan perkembangan psikologi serta taraf kemampuan siswa yang mengikuti proses pembelajaran disesuaikan dengan minat serta bakat siswa yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap belajar. Dalam melakukan pembelajaran, setiap guru hendaknya memiliki media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang meliputi bahan dan peralatan. Dengan masuknya berbagai teori dan teknologi, media pembelajaran terus mengalami dan tampil dalam berbagai jenis. Beberapa kegunaan praktis dari penggunaan media pembelajaran adalah media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Selain itu, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dan lingkungannya, dan kemungkinan peserta didik untuk belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Demikian pula halnya dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah menengah atas. Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMA mampu membuat peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar dan aktivitas lainnya seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. Pembelajaran bahasa Inggris di sekolah menengah atas bertujuan melatih peserta didik untuk mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Berkomunikasi dalam hal ini adalah memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Oleh karena itu, mata pelajaran bahasa Inggris di SMA diarahkan untuk mengembangkan keterampilan mendengar, berbicara, membaca dan menulis sehingga lulusan mampu berkomunikasi dan berwacana dalam bahasa Inggris. Selanjutnya adalah pengertian media. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar, mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yaitu yang pertama untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, penggunaan media merupakan bagian internal dalam sistem pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, penggunaan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mempertinggi mutu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi disampaikan oleh rekan saya yang bernama Alvin tentang media pembelajaran dalam bahasa Inggris. Baiklah, pengertian media. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Karena bahwa segala sesuatu dapat menjadi perantara disebut media. Sedangkan makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima. Sedangkan proses belajar mengajar pada dasarnya merupakan proses komunikasi. Sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran merupakan alat komunikasi. Dan selanjutnya jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran ini ada 5. Yang pertama itu media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audio visual, yang ketiga multimedia, dan yang terakhir media realia. Yang pertama saya akan menjelaskan media visual. Media visual ini merupakan media inti, yaitu di mana media ini bisa menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada pelajaran yang berkaitan dengan visual. Dan yang kedua yaitu media audio, di mana media ini bisa menarik perhatian pada peserta didik untuk berkonsentrasi pada pendengaran. Dan yang ketiga yaitu media audio visual. Media audio visual sama halnya dengan media audio. Hanya media audiovisual menggunakan 2, yaitu dengan gambar dan juga audio. Dan yang keempat yaitu multimedia. Dan yang terakhir
ada media realia, di mana media realia ini adalah alat bantu visual atau media nyata di ruang kelas dalam pembelajaran yang berfungsi untuk memberikan pengalaman langsung direct experience kepada anak dalam kegiatan observasi pada lingkungan luar kelas. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Asep. Kepadanya waktu di tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengajaran bahasa Inggris di sekolah menengah atas. Di sini pengajaran bahasa Inggris di sekolah menengah atas memiliki tujuan. Tujuan pengajaran mata pelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum yang berlaku saat ini mencakup yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa tersebut, baik lisan maupun tulisan. Kemampuan tersebut meliputi mendengarkan atau listening, berbicara, speaking, membaca, reading, dan menulis, writing. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan hakikat dan pentingnya bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar. Dan yang ketiga, mengembangkan pemahaman keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dan selanjutnya yaitu adalah ada aplikasi media dalam mengajar bahasa Inggris di sekolah menengah atas. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran teks naratif. Nah, di sini seperti teks naratif adalah teks yang berisi tentang cerita hayalan, dongeng ataupun kisah nyata yang telah ataupun kisah nyata ya. Biasanya ada nilai normal, ada nilai moral yang bisa dipetik di akhir cerita. Nah, itu teks naratif. Yang kedua yaitu ada teks media pembelajaran teks prosedur atau prosedur teks. Yaitu adalah bagaimana teks yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang ketiga ada media pembelajaran recount text atau text recount, yaitu salah satu jenis teks yang berisi cerita pengalaman kita di masa lampau. Jadi tujuan recount text biasanya untuk menceritakan kembali dan memberikan informasi serta menghibur pembaca. Nah, itu. Dan yang keempat ada media pembelajaran teks deskriptif. Yang kelima media pembelajaran teks news item. Yang keenam ada media pembelajaran discussion text. Yang ketujuh ada media pembelajaran review text. Yang kedelapan ada media pembelajaran text report, explanation, dan exposition. Yang kesembilan media pembelajaran untuk pengajaran vocabulary atau kosakata. Yang terakhir, yang ke-10 ada media